Ling menyebut tentang ras langit berbintang, dan tatapannya pun dipenuhi sedikit kenangan. Bagaimanapun, peradaban itu pernah mencapai puncak kejayaan dan kemegahan yang luar biasa. Keberadaan mereka pernah dicatat dalam basis data bangsa Ark sebagai peradaban tempur super yang dapat disejajarkan dengan ras Yihen. Tatapan Zhang Yi langsung mengeras. Artinya, mereka benar-benar pernah ada. Dan bahkan sekuat itu. Ling mengangguk. Selama 1 miliar tahun penuh, ras Dewa Druk ditekan dalam sebuah rentang stabil yang relatif terkunci. Yang mampu melakukan hal itu adalah ras langit berbintang pada masa itu. Logika peradaban mereka sangat sederhana. Mempersenjatai teknologi hingga ke tingkat ekstrim dan menjalankan estetika kekerasan sampai batas paling mutlak. Mereka tidak mengejar kenaikan ke laut ether, tidak mengejar pelepasan pada tingkat spiritual. Mereka hanya mengejar satu hal, bagaimana memaksimalkan kata kekuatan tempur di dalam alam semesta material. Itulah misi yang diberikan Sang Pencipta kepada mereka. Sejak lahir, mereka memang ada untuk memusnahkan bangsa Druk. Sampai suatu hari, mereka tiba-tiba memutuskan untuk melepaskan diri dari alam semesta ini. Ling memandang Zhang Yi, nadanya sedikit terhenti. Lalu mereka mencoba membuka terowongan kosmik. Mencari alam semesta baru yang lebih cocok untuk kelangsungan hidup mereka. Zhang Yi mengangguk paham. Ketika peradaban telah berkembang hingga batasnya, tentu mereka juga menyadari bahwa alam semesta ini adalah penjara. Kelahiran mereka adalah untuk menekan bangsa Druk, tetapi mereka tidak rela terus dikendalikan oleh Sang Pencipta. Mereka ingin menentukan nasib mereka sendiri, jadi satu-satunya cara adalah melarikan diri dari alam semesta ini. Benar? Dengar, itu memang cocok dengan karakter mereka. Hanya saja, sangat disayangkan, hasil akhirnya tampaknya adalah kegagalan. Zhang Yi berkata dengan sedikit penyesalan. Suara Ling menjadi lebih lembut. Sebenarnya, mereka punya kemungkinan untuk berhasil. Tatapan Zhang Yi bergetar hebat. Ia menatap Ling dengan tidak percaya. Mereka benar-benar punya kemungkinan untuk berhasil? Sang Pencipta seharusnya maha kuasa. Benarkah ada yang bisa lolos dari kendalinya? Ini benar-benar seperti cerita khayalan, tetapi juga memberikan guncangan besar pada hati Zhang Yi. Melarikan diri dari kendali Sang Pencipta berarti melarikan diri dari takdir. Dari jalur teknologi, rencana mereka sebenarnya layak dilakukan. Masalahnya adalah mereka melanggar kehendak Sang Pencipta. Mereka ingin melewati aturan permainan, ingin memanjat keluar dari papan catur. Maka, hukuman ilahi pun turun. Terowongan kosmik runtuh tepat sebelum terbentuk, dan inti utama peradaban ras langit berbintang hampir sepenuhnya musnah dalam peristiwa itu. Kau bisa menganggapnya sebagai kehancuran diri. Ruang kendali menjadi sunyi, hanya dengungan rendah inti energi yang bergema dari kejauhan. Zhang Yi perlahan menghembuskan napas. Jadi, yang mereka kalahkan bukanlah bangsa Druk, bukan pula peradaban lain, melainkan Sang Pencipta. Jika begitu, pada akhirnya ras langit berbintang, seperti halnya ras Dewa Druk, sama-sama memilih untuk melepaskan diri dari takdir yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Ling mengangguk. Dari sudut ini, kegagalan ras langit berbintang sangat berbeda dengan ras Yihen. Ras Yihen memilih untuk meninggalkan seluruh pencapaian dunia material dan secara sukarela naik ke laut ether. Karena itu, mereka tidak meninggalkan produk teknologi yang utuh. Mereka membawa semua yang bisa dibawa dan menghancurkan sebisa mungkin apa yang tidak bisa dibawa. Sedangkan ras langit berbintang berbeda. Mereka telah mengembangkan teknologi hingga puncak, menutupi dunia material dengan titik-titik persenjataan, lalu dihentikan secara paksa oleh hukuman ilahi. Tidak sempat membereskan semuanya. Jadi, di alam semesta ini, sangat mungkin mereka meninggalkan banyak warisan teknologi yang terpecah-pecah, namun sangat berbahaya. Ling menatapnya. Jika kau bisa menemukan reruntuhan itu, kau memang punya kesempatan untuk mendapatkan harta yang sangat berharga. Zhang Yi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Mendengar penjelasanmu, aku jadi semakin tertarik. Namun, ia menarik kembali senyumnya. Kau juga tahu, sekarang aku sedang terjebak pada sebuah batas peningkatan kekuatan.
Metode meditasi bisa membantuku menggali potensi dan mengasah struktur diri menjadi lebih halus. Tapi untuk melangkah lebih jauh, hanya mengasah saja tidak cukup. Aku harus membunuh sesuatu yang lebih kuat dan merebut pecahan ether mereka. Atau aku harus seperti dulu, menemukan kesempatan besar yang bisa mengubah seluruh kurva kekuatanku. Reruntuhan ras langit. Berbintang jelas termasuk yang kedua. Ling berkata pelan, wajar jika kau tergoda. Tapi kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Kau memiliki kewaspadaan yang cukup. Zhang Yi tersenyum. Di dunia ini, setiap hal baik yang asalnya tidak jelas, aku akan menganggapnya sebagai jebakan. Sebelum aku benar-benar memahami seberapa berbahayanya sesuatu, aku akan dengan tegas menganggap bahwa hal itu pasti sangat berbahaya. Ia berbalik, memandang kota di luar. Jadi, untuk saat ini aku akan memilih untuk tetap diam. Negara Zepan akan kita biarkan dulu untuk sementara waktu. Kita selidiki semua hal tentang ras langit berbintang, sambil menunggu langkah berikutnya dari Tianziu Zhongzhushen. Ling mengangguk. Aku akan membuka sebagian indeks sejarah tingkat tinggi kepada Yang Xinxin, agar dia bisa mempercepat penyusunan data. Namun, kau harus bersiap secara mental. Banyak catatan tentang ras langit berbintang hanyalah fragmen. Semakin seperti itu, semakin berbahaya. Zhang Yi menjawab pelan, berbahaya. Tapi itu tidak berarti kita harus langsung melompat ke dalam lubang besar itu sekarang. Pada saat yang sama, di suatu ruang jaringan virtual yang jauh dari negara Huaxu, sebuah platform pertemuan berbentuk cincin raksasa melayang diam dalam kegelapan. Bagian luarnya dipenuhi perisai energi padat dan susunan kamuflase, sementara bagian dalamnya adalah aula rapat yang sederhana namun khidmat. 5 sosok berdiri di 5 arah. Tianziu Zhongzhushen duduk di kursi utama sisi utara, dengan lambang negara Zepan melayang di hadapannya. Perwakilan ras langit adalah sosok bersayap cahaya bernama Kong. Dari ras Yalang adalah Kroba, yang memancarkan aura liar. Dari ras Titan adalah Gucawen, tubuhnya seperti gunung. Dari ras Baja adalah Gushan, yang tampak seperti benteng bergerak. Cangkang logamnya usang, namun kokoh. Perwakilan dari 5 ras besar di sekitar negara Huaxu berkumpul di sini. Sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tianziu Zhongzhushen membuka suara, memecah keheningan. Aku sudah memberitahukan kepada Hundun tentang ras langit berbintang, termasuk keberadaan koridor bintang. Proyeksi virtual di tengah ruangan menyala, menampilkan simulasi pusaran kosmik. Itu adalah pusaran kosmik raksasa yang gelap, seperti bayangan, seakan menelan cahaya di kehampaan. Ukurannya bahkan melampaui tata surya. Karena medan energi khusus, ia memancarkan cahaya kebiruan samar. Pusaran biru itu melahap semua benda langit di sekitarnya, lalu mengarah ke ujung yang tak diketahui. Sebuah pusaran kosmik raksasa. Tianziu Zhongzhushen menjelaskan, kalian juga bisa menyebutnya koridor bintang. Koridor langit berbintang. Itu adalah peninggalan terbesar yang ditinggalkan oleh ras langit berbintang, sekaligus pintu masuk yang telah hancur dari upaya mereka membuka terowongan kosmik. Kong menarik kembali sayap cahayanya, lalu dengan tatapan tenang mengajukan keraguan. Jadi kau ingin menggunakan jebakan semacam ini untuk memancing chaos masuk ke dalam perangkap. Tapi orang yang disebut chaos itu sangat licik. Apa dia benar-benar akan terpancing? Kroba tertawa pelan. Selama itu mangsa, ia pasti akan tertarik pada mangsa yang lebih besar. Apalagi kali ini, yang kita lemparkan adalah ras langit berbintang. Aku yakin tak ada siapapun yang bisa menolak godaan seperti ini. Gucawen mendengus pelan. Masalahnya adalah, jika benda ini palsu, begitu Chaos melihat celahnya, semua persiapan yang kita lakukan selama 2 tahun ini akan sia-sia. Bahkan bisa berbalik merugikan kita, membuatnya waspada terhadap kita. Kalau sudah begitu, akan jauh lebih sulit untuk memancingnya keluar lagi. Selama Zhang Yi tidak meninggalkan negara Huaxu, mereka tidak akan memiliki cara apapun untuk menghadapi Zhang Yi. Di era mutasi besar, yang menentukan batas atas suatu ras, selalu adalah individu terkuat. Namun, seorang individu kuat yang berdiri sendiri
dan seorang individu kuat yang didukung oleh seluruh kelompok besar adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Jika kekaisaran diibaratkan sebagai kereta perang, maka Zhang Yi adalah meriam utamanya. Sementara keberadaan lain di negara Huaxu membentuk rantai roda, lapisan baja, dan mesin penggeraknya. Zhang Yi yang sudah sangat kuat dengan dukungan sumber daya dan kekuatan militer dari seluruh negara Huaxu. Bahkan hanya kota Tianhai saja sudah cukup. Bahkan jika 5 peradaban kuno besar bergabung, kemungkinan besar mereka tetap harus bertarung dengan sangat sulit untuk menang. Tentu saja, ini adalah penilaian mereka sendiri. Mereka tentu ingin memusnahkan kerajaan manusia generasi ke-6 yang paling kuat dan paling mengancam di wilayah ini. Namun, jika harus membayar harga yang terlalu besar, mereka juga tidak berani melakukannya. Gushan angkat bicara, suaranya berat seperti gesekan logam. Benar juga, jika Kaos mulai curiga, dia mungkin tidak langsung bermusuhan. Tapi, dia akan diam-diam mempersiapkan serangan balasan di tempat yang tidak bisa kita lihat. Dia adalah tipe yang membalas dendam sekecil apapun. Kita sudah melihatnya sendiri. Kalau sampai begitu, situasinya akan sulit dikendalikan. Terpaksa berperang bukanlah hal yang baik bagi kita. Dewa utama Amenominakanushi mengangkat tangannya perlahan setelah mendengar semua itu. Siapa bilang itu palsu? Legenda koridor langit berbintang. Itu nyata. Ruang pertemuan seketika hening. Pupil mata Kong sedikit menyusut, Kroba langsung duduk tegak, Gucawen mengepalkan tangan, dan cahaya di mata Gushan pun menjadi lebih terang. Keserakahan mulai menyebar diam-diam di udara. Mereka semula mengira bahwa yang disebut peninggalan ras langit berbintang hanyalah jebakan yang digunakan oleh Amenominakanushi untuk menipu Zhang Yi. Namun sekarang, ia mengatakan bahwa itu nyata. Betapa berharganya peninggalan peradaban tingkat dewa, semua orang mengetahuinya. Dulu, Zhang Yi mampu meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat, justru karena memperoleh baptisan dari Laut Ether. Terlebih lagi, ia juga mendapatkan pengakuan Ling dan bisa memiliki tubuh manusia darinya sebagai senjata pamungkas. Kau yakin? Suara Kong untuk pertama kalinya mengandung emosi yang sulit ditahan. Apakah kalian sudah memverifikasinya sendiri? Apakah ras Zepan benar-benar telah menguasai koordinat koridor itu? Amenominakanushi mengangguk. Kami mewarisi sebagian dari budaya Jomon. Setelah melalui interpretasi dan verifikasi dari generasi ke generasi, kami memastikan wilayah bintang tempat pintu masuk koridor langit berbintang berada. Hasil pengamatan terbaru menunjukkan bahwa wilayah itu kembali memasuki jangkauan observasi. Itulah sebabnya kali ini aku turun tangan. Kroba menjilat taringnya. Kalau begitu, apakah kita juga bisa? Belum selesai ia bicara, Amenominakanushi sudah mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan terlalu cepat senang. Itu adalah wilayah terlarang yang penuh bahaya. Alasan ras langit berbintang mampu menekan ras terluk selama 1 miliar tahun adalah karena mereka lebih brutal dan lebih gila. Kalian pikir peninggalan yang ditinggalkan oleh peradaban seperti itu akan menjadi tempat yang aman? Tatapannya menyapu satu persatu. Meskipun kami mewarisi sebagian budaya Jomon mereka, kami hanya bisa memastikan koordinatnya. Namun untuk struktur di dalamnya, aturan, dan jebakan, kami hampir tidak tahu apapun. Jika kita masuk secara gegabah, kemungkinan besar sebelum sempat menyentuh senjata yang mereka tinggalkan, kita sudah dibersihkan oleh seluruh koridor itu seperti sampah. Gucawen mengangguk perlahan. Jadi kau membutuhkan seorang pelopor. Seseorang yang cukup kuat, cukup rakus, dan cukup berbahaya. Gushan berkata pelan, Kaos. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah menjadi variabel terbesar di seluruh zona Asia Tenggara Z6. Semua tatanan, semua keseimbangan, pada akhirnya akan berputar di sekelilingnya. Tatapan Amenominakanushi menjadi dalam. Karena itulah, kita justru harus memanfaatkan krisis koridor langit berbintang untuk melenyapkannya. Karena tidak bisa membunuhnya secara langsung, maka kita akan meminjam medan pembantaian yang lebih besar. Ia mengepalkan tangannya perlahan. Nantinya, kita akan menggunakan alasan ekspedisi gabungan. Menarik dia
dan armadanya masuk ke dalam koridor langit berbintang. Kita hanya perlu melakukan sedikit kesalahan di titik-titik penting. Membiarkannya menyentuh hal-hal yang seharusnya tidak disentuh. Selebihnya, serahkan pada teknologi terlarang yang ditinggalkan oleh ras langit berbintang. Udara dipenuhi perhitungan dingin. Kong menundukkan pandangannya. Lalu, selama 2 tahun terakhir, sikap baik kita terhadap negara Huaxu. Kroba memperlihatkan senyum bertaring, tentu saja untuk menenangkan mangsa. Gu Chawen berkata dengan suara berat, penarikan pasukan di perbatasan, keuntungan dalam perdagangan, penandatanganan aliansi militer. Kita sudah membayar harga yang tidak kecil. Gu Shan merangkum dengan singkat, semua demi langkah hari ini. Membuat Chaos percaya bahwa kita berada di pihak yang sama. Menghilangkan kewaspadaannya. Amenomina Kanushi menghembuskan napas perlahan. Selama dia mau melangkah maju. Selama dia setuju memasuki koridor langit berbintang. Maka, entah kita bisa keluar hidup-hidup dari sana atau tidak, setidaknya ada satu hal yang pasti. Dunia ini tidak akan lagi memiliki variabel bernama Chaos yang mengayunkan pedang panjang di sisi kita. Ruang pertemuan kembali sunyi. Beberapa saat kemudian, Kong mengangkat kepala dan berkata dengan jelas, "Kalau begitu, tinggal kita lihat apakah dia akan masuk ke dalam jebakan yang telah kita siapkan dengan begitu hati-hati." Setelah berpikir lama, Zhang Yi tetap tidak bisa memastikan apakah ia harus pergi ke koridor langit berbintang. Pada akhirnya, Zhang Yi membuat keputusan tegas. Ia menghubungi Bai Longzi dan langsung menceritakan tentang ras langit berbintang, berharap ia bisa membantu mengambil keputusan. Zhang Yi tidak keberatan mencari perlindungan. Jika ras naga bisa ikut serta, tidak masalah baginya hanya mendapatkan bagian kecil. Bagaimanapun, keselamatan adalah yang utama. Ras naga telah banyak membantunya, dan kekuatan mereka juga sangat besar. Jika mereka bisa terlibat, peluang keberhasilan akan jauh lebih tinggi. Setelah mendengar istilah ras langit berbintang, Bai Longzi berpikir sejenak dan memahami ras yang dimaksud. Oh, maksudmu ras dari 2 era sebelumnya, yang pernah menguasai seluruh alam semesta dan hampir memusnahkan ras Derluk itu. Mereka memang kuat. Jika berada di puncak kejayaannya, bahkan ras naga kami pun harus menghindari konfrontasi langsung dengan mereka. Ras naga termasuk generasi kelima dari manusia Yihuan, dan mereka terpisah satu era dengan ras langit berbintang. Kedua kelompok itu belum pernah berhadapan secara langsung, tetapi Bai Longzi tetap memberikan penilaian yang sangat tinggi. Bai Longzi memberitahu Zhang Yi bahwa ras langit berbintang dahulu memang sangat kuat, namun sebaiknya jangan sembarangan menyentuh peninggalan mereka, karena itu pasti penuh dengan bahaya. Ras langit berbintang tidak seperti ras Yihen yang damai. Mereka adalah kelompok yang sangat agresif dan gemar berperang. Dengan kekuatan Zhang Yi saat ini, pergi ke sana pasti akan sangat berbahaya. Zhang Yi terdiam sejenak setelah mendengarnya, lalu berkata, "Tetapi jika aku tidak pergi dan melewatkan kesempatan ini, apakah aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi?" Ia menatap Bai Longzi, dan secercah tekad yang sulit dideteksi melintas di matanya. Bai Longzi tidak langsung menjawab, hanya menghela napas pelan. "Jika kamu bersikeras ingin pergi, maka berhati-hatilah. Meskipun ras langit berbintang telah punah, peninggalan mereka sama sekali tidak sederhana. Itu bukan peninggalan peradaban biasa, melainkan peninggalan pertempuran yang penuh dengan daya hancur. Jika kamu bisa mendapatkan sesuatu darinya, tentu itu hal yang baik. Namun jika sampai memicu krisis di dalam peninggalan ras langit berbintang, akibatnya tidak terbayangkan." Zhang Yi kembali mengajukan saran. "Apakah ras naga bisa pergi bersama kami? Nanti sumber daya yang diperoleh, kami hanya membutuhkan 1 hingga 2 bagian saja." Namun Bai Longzi hanya menggelengkan kepala dengan tenang, menolak usulan Zhang Yi. "Kami, ras naga, memiliki jalan kami sendiri. Kami tidak perlu meminjam kekuatan mereka. Peninggalan seperti itu, lebih baik kalian saja yang mengurusnya." Ekspresinya tetap datar. Meski ia sedikit teringat ketika menyebut ras langit berbintang, tidak ada sedikit pun keserakahan di matanya. Jantung Zhang Yi bergetar. Inikah rasa percaya diri ras naga? Sikap Bai Longzi seolah benar-benar meremehkan peninggalan ras langit berbintang. Bagaimanapun juga,
sebuah ras yang pernah memerintah era kelima, menekan ras Dewa Delok, dan hingga kini masih mempertahankan warisannya. Bagaimana mungkin mereka mengincar sisa-sisa dari ras yang telah gagal? Zhang Yi mengusap hidungnya, berpikir dalam hati, kamu memang tinggi hati dan hebat, tapi aku ini benar-benar miskin. Zhang Yi tidak berkata lagi, diam-diam merenungkan kata-kata Bai Longzi. Pada akhirnya, ia mengambil keputusan dan tetap memilih untuk pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, negara Zepan terus menanyakan kepada Zhang Yi, apakah ia bersedia pergi ke luar angkasa untuk menjelajahi peninggalan ras langit berbintang. Sikap Dewa Tianzi Yuzong sangat tulus. Ia menyatakan bahwa kekuatan ruang milik Zhang Yi adalah sesuatu yang tak tergantikan dalam perjalanan ini. Tanpa dukungan Zhang Yi, dengan teknologi penerbangan mereka sama sekali tidak mungkin mencapai koridor langit berbintang. Lagi pula, jarak 3,2 tahun cahaya, dengan tingkat teknologi mereka saat ini, setidaknya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapainya. Dan pada saat itu, koridor langit berbintang sudah akan bergerak ke tempat lain. Setelah ditanya lebih dari belasan kali, Zhang Yi akhirnya menyetujui. Ia tidak sepenuhnya mempercayai ras-ras kuno ini, tetapi kekuatan yang tersembunyi dalam peninggalan ras langit berbintang memang menggoda hatinya. Masalah ini aku bisa mempertimbangkan untuk bergabung, tetapi kita harus membahasnya dengan matang. Mendengar nada Zhang Yi mulai melunak, Dewa Tianzi Yuzong sangat gembira. Ia segera berkata, baik, aku akan segera memanggil perwakilan dari ras-ras lain. Kita akan membahasnya bersama. Dengan demikian, Zhang Yi mengadakan pertemuan panjang melalui konferensi virtual bersama perwakilan 5 ras besar. Citra 3 dimensi muncul di hadapannya. Zhang Yi memandang sosok-sosok yang familiar itu. Kong dari ras Tian, Gu Chawen dari ras Titan, Keluoba dari ras Serigala Taring, serta Gusan dari ras Baja. Melihat mereka, Zhang Yi langsung berbicara tanpa basa-basi. Kalian memintaku meninggalkan negara Huaxu dan pergi ke luar angkasa. Jangan-jangan, kalian ingin menjebakku? Sambil berkata demikian, tatapannya yang dingin menyapu kelima orang di hadapannya. Dewa Tianzi Yuzong dan yang lainnya tampak terkejut. Para perwakilan 5 ras besar itu segera menggelengkan kepala, menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki maksud tersebut. Dewa Tianzi Yuzong menghela napas tak berdaya. Tuan Hundun, mengapa Anda berpikir seperti itu? Luar angkasa adalah wilayah Anda. Anda memiliki teknologi penerbangan dan kapal perang terbaik di dunia saat ini. Jika kami berkonflik dengan Anda di alam semesta, bukankah itu sama saja menggali kubur kami sendiri? Kong dari ras Tian juga berkata, kami tidak berniat mencelakakanmu, Hundun. Tanpa teknologi perjalanan antar bintang milikmu, kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memasuki koridor langit berbintang. Kami hanya ingin membagi harta ini bersama. Suara Gushan terdengar dari samping. Hanya kamu, Zhang Yi, yang mampu memahami esensi kemampuan ruang, sehingga bisa menciptakan kapal dengan kemampuan lompatan ruang. Tanpamu, kami tidak mungkin menempuh jarak sejauh itu. Keluoba dari ras Serigala Taring juga menambahkan, kami sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Jika benar kami melakukan sesuatu terhadapmu, justru kami sendiri yang akan terjebak dalam kesulitan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa lolos. Setelah mendengar semua itu, Zhang Yi semakin memahami niat sebenarnya dari ras-ras tersebut. Meskipun mereka tampak ramah di permukaan, ia tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Kalau begitu memang sebaiknya begitu. Perkataan mereka hanya ia dengarkan, tanpa benar-benar mempercayainya. Namun soal mereka tidak memiliki kemampuan perjalanan antar bintang yang kuat, Zhang Yi merasa hal itu cukup masuk akal. Karena bersembunyi di dunia bawah tanah selama ratusan juta tahun, mereka harus terus menghindari pergerakan kerak bumi, serangan ras lain, dan berbagai krisis lainnya. Ditambah lagi, reproduksi mereka terbatas. Perkembangan teknologi hampir mustahil terjadi, justru hanya mengalami kemunduran. Meskipun dahulu mereka mungkin memiliki peradaban yang sangat gemilang, setelah bersembunyi selama ratusan juta tahun, teknologi perjalanan antar bintang mereka pasti telah merosot jauh. Kemudian,
Zhang Yi mengajukan syaratnya. Kalau begitu, mari kita bahas detail kerjasama. Untuk hasil yang diperoleh di koridor langit berbintang nanti, bagianku harus 3 bagian. Begitu mendengar Zhang Yi setuju untuk pergi, mata para perwakilan 5 ras langsung berbinar. Namun ketika mendengar ia meminta 3 bagian keuntungan, permintaan yang seperti membuka mulut singa itu membuat ekspresi mereka menjadi aneh. 3 bagian terlalu banyak. Gusan berkata dengan suara berat. Itu sulit kami terima. Zhang Yi tersenyum tipis, lalu mengangkat kedua tangannya. Tanpa dukungan teknologi penerbanganku, kalian juga tidak bisa pergi ke sana, bukan? Dewa Tianzi Yuzong mengerutkan kening. Tapi tanpa koordinat bintang dariku, kamu juga tidak akan bisa menemukan lokasi dan pintu masuk koridor langit berbintang, bukan? Setelah perdebatan sengit, kelima ras akhirnya menyetujui permintaan Zhang Yi dan memutuskan memberinya 2,5 bagian keuntungan. Semua orang pun mencapai kesepakatan mengenai detail kerjasama dan sepakat untuk berangkat 3 hari kemudian. Mereka juga sepakat untuk tetap diam dan tidak membocorkan informasi kepada pihak luar. Setelah komunikasi video 3 dimensi berakhir, Zhang Yi bersandar malas di sofa. Ia mengenakan pakaian rumah berwarna hitam yang pas di tubuh, menonjolkan bentuk tubuhnya yang terlatih sempurna, memberi kesan seperti naga yang sedang bersembunyi. Semudah ini mereka setuju. Kalau tidak ada jebakan, aku sendiri tidak percaya. Ia tersenyum sambil memicingkan mata. No, hanya saja. Siapa pemburu dan siapa mangsa? Apakah kalian benar-benar bisa membedakannya? Setelah Zhang Yi menyelesaikan pertemuan dengan perwakilan 5 ras besar, ia segera mengumpulkan para inti dari benteng Tianhai untuk melakukan pembahasan. Disebut pembahasan, namun sebenarnya lebih seperti pemberitahuan. Karena kota Tianhai, bahkan seluruh negara Huaxu saat ini, semua tindakan bergantung pada sebuah tim kecil beranggotakan 2 orang, Zhang Yi dan Yang Xinxin. Apapun yang mereka putuskan, itulah yang akan dijalankan. Deng Shentong segera mengemukakan pendapat yang berbeda. Zhang Yi, operasi kali ini terlalu berbahaya. Terlebih lagi sikap 5 ras besar tidak jelas. Mereka mungkin memiliki niat terhadapmu, bahkan berpotensi menjadi ancaman. Zhang Yi tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada santai. Kesempatan kali ini sangat penting. Jika terlewat, mungkin tidak akan pernah ada lagi kesempatan seperti ini. Aku harus memanfaatkannya. Kalian tidak perlu khawatir, aku akan berhati-hati. Deng Shentong dan yang lain saling bertukar pandang, dan pada akhirnya hanya bisa menghela napas. Karena kamu sudah memutuskan, kami juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa mempercayai penilaian Zhang Yi dan bersiap untuk menjamin keselamatannya. Zhang Yi kemudian menyampaikan beberapa hal lagi. Setelah mendengarnya, semua orang memahami rencananya, sehingga tidak lagi menghalanginya. Untuk memastikan keamanan negara Huaxu setelah kepergian Zhang Yi, Deng Shentong, Baili Changqing, Wu Di, dan yang lainnya ditugaskan menjaga markas. Negara Huaxu saat ini, dengan atau tanpa Zhang Yi, sudah memiliki kemampuan pertahanan yang cukup kuat. Terlebih lagi, para petinggi dari 5 ras besar akan pergi bersama Zhang Yi keluar angkasa, sehingga dalam waktu dekat tidak akan ada bahaya berarti. 3 hari kemudian, pada pagi hari, Zhang Yi secara sederhana berpamitan dengan Hou Tu dan yang lainnya, mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya di negara Huaxu, lalu memutuskan untuk berangkat. Perjalanan kali ini bukan hanya demi peningkatan kekuatannya sendiri, tetapi juga demi masa depan negara Huaxu, demi menemukan kekuatan yang menjadi milik mereka di alam semesta yang belum diketahui. Zhang Yi duduk di dalam kokpit kapal Meng Xiang Jia Hao, menatap tajam ke kedalaman ruang angkasa di depan, dengan hati yang sepenuhnya tenang. Ia tahu, perjalanan keluar angkasa ini jauh dari sederhana, seperti yang dibayangkan orang luar. Setiap langkahnya akan menentukan masa depan negara Huaxu, bahkan mungkin mengubah tatanan seluruh alam semesta. Tianzi Yuzong Jushen bersama perwakilan 5 ras besar berdiri di dalam kabin kapal, seolah tak terjadi apa-apa, sambil membahas koridor langit berbintang yang akan mereka tuju. Di dalam hati, mereka sedikit tegang. Operasi kali ini sangat penting bagi masa depan ras mereka. Selain itu, terhadap peninggalan legendaris dari ras langit berbintang, mereka juga menyimpan sedikit harapan.
Meski tahu itu berbahaya, bagaimana jika mereka bisa menemukan harta di sana? Zhang Yi kembali dari Mars dengan membawa banyak sumber daya dan mengembangkan teknologi. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak tergiur? Kapal Mengxiang Jia Hao meninggalkan tata surya dan memasuki kedalaman alam semesta yang luas tanpa batas. Kapal-kapal milik 5 ras besar tampak seperti satelit kecil yang mengitari Mengxiang Jia Hao. Baik dari ukuran, bentuk, maupun tingkat teknologi, mereka sama sekali tidak sebanding. Di hadapan Mengxiang Jia Hao milik Zhang Yi, kapal-kapal 5 ras besar tampak remeh, seolah hanya puing-puing yang terlantar di ruang angkasa yang dingin dan sunyi. Lukran mengendalikan laju kapal di ruang kendali. Teknologi lompatan ruang telah dimuat ke dalam Mengxiang Jia Hao. Dengan melipat ruang untuk berpindah, mereka bisa mencapai pergerakan melampaui kecepatan cahaya. Metodenya adalah dengan terus membuka saluran ruang, lalu melintasi titik-titik di dalamnya. Teknologi ini secara alami dipandu oleh Zhang Yi dengan bantuan teknologi dari insinyur ras Yihen. 2 bulan berlalu dengan cepat. Mengxiang Jia Hao membawa mereka menjauh dari tata surya, memasuki ruang kosmik yang dalam. Zhang Yi tidak pernah lengah. Sebaliknya, ia menjadi lebih waspada daripada sebelumnya. Meskipun di permukaan para petinggi 5 ras besar bersikap ramah, ia tahu betul bahwa tujuan mereka tidak sesederhana itu. Zhang Yi menyadari bahwa kekuatannya kini sudah cukup untuk mengguncang fondasi sebuah peradaban. Namun misi kali ini berbeda. Ia harus berhati-hati, terutama menghadapi sikap ambigu dari 5 ras besar. Seiring berjalannya waktu, para petinggi 5 ras besar di dalam kapal mulai menurunkan kewaspadaan mereka. Dalam obrolan santai, mereka mulai membocorkan beberapa informasi. Awalnya, mereka hanya membahas fenomena aneh di koridor langit berbintang. Namun semakin dalam pembicaraan, isi diskusi mereka mulai terasa janggal. Tianzi Yuzong Gushen, setelah kita berhasil mencapai koridor langit berbintang, bagaimana kita menarik kekacauan ke dalam area berbahaya itu? Selama kita menyingkirkannya, kita bisa menjelajahi peninggalan itu tanpa hambatan. Kong dari ras langit tampak bersemangat, jelas penuh harapan terhadap warisan ras langit berbintang. Tianzi Yuzong Gushen tertawa ringan, seolah tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Koridor langit berbintang bukanlah tempat yang sederhana. Tempat itu dipenuhi bahaya yang tidak diketahui. Peradaban tingkat dewa yang gagal membuka alam semesta, baru meninggalkan kebencian besar, serta tak terhitung misteri yang belum terpecahkan. Bahkan jika kita bisa masuk, belum tentu kita bisa keluar dengan selamat sambil membawa warisan. Adapun kekacauan, meskipun tidak cukup kuat untuk membuat kita takut, membunuhnya juga bukan hal mudah. Kong mengerutkan kening. Kalau begitu, jika kita tidak langsung memancingnya ke area berbahaya, bukankah kita menyia-nyiakan kesempatan bagus ini? Koridor langit berbintang memang penuh bahaya. Aku menyarankan kalian untuk bertindak dengan hati-hati. Nada Tianzi Yuzong Gushen mengandung sedikit kewaspadaan. Bahaya di tempat itu bukan sesuatu yang bisa disentuh dengan mudah oleh peradaban tingkat kita. Kita tidak boleh gegabah. Bahkan kekacauan pun belum tentu bisa bertahan hidup di sana. 6 kapal melaju di tengah kesunyian gelap alam semesta. Setiap hari mereka berkomunikasi. Di kapal perang milik 5 peradaban kuno itu, selain para ksatria tingkat tinggi, mereka juga membawa pasukan elit. Untuk operasi kali ini, demi benar-benar melenyapkan Zhang Yi, mereka telah melakukan persiapan matang. 5 kapal perang mengelilingi Mengxiang Jia Hao, mengawasinya dengan niat tersembunyi. 2 bulan kembali berlalu. Akhirnya, Mengxiang Jia Hao membawa mereka mendekati koridor langit berbintang. Ketika objek raksasa seperti lubang hitam kosmik itu muncul di hadapan mereka, semua orang tanpa sadar menahan napas. Koridor langit berbintang tidak menyerupai fenomena kosmik manapun yang diketahui. Di sekitarnya menyelimuti cahaya biru kosmik, seperti jurang yang menelan segalanya. Satu sisi menelan bintang-bintang di sekitarnya, sementara sisi lainnya tampak seperti kehampaan tanpa batas, tidak dapat diprediksi akan menuju kemana. Tatapan Zhang Yi tajam seperti obor. Ia tahu, di balik keindahan fenomena ini, pasti tersembunyi jebakan mematikan. Orang-orang dari 5 ras besar menunjukkan ekspresi penuh kegembiraan dengan kilatan keserakahan di mata mereka.
Tianzi Yuzhong Jushen berkata kepada Zhang Yi, "Inilah koridor langit berbintang. Kita akhirnya sampai. Sebentar lagi kita akan mendapatkan warisan ras langit berbintang."